Shalom Jemaat Imam Matrajani. Ya, kita kembali berjumpa di dalam program Short Online Sermon bersama saya, Deki. Sebelum kita akan belajar tentang firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk kami kembali belajar akan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan, apa yang kami pelajari Tuhan, firman Tuhan hari ini, kiranya bisa menjadi satu kekuatan buat setiap kami, pengertian buat setiap kami, sehingga kami bisa semakin menjadi orang-orang yang bijak dalam kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari. Terima kasih Bapak, terima kasih, berikan kami hikmat-Mu, agar kami mengerti setiap apa yang firman Tuhan katakan hari ini. Terima kasih Bapak, kami siap belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, jemaat Tuhan, sepanjang bulan ini kita belajar tentang relationship, ya kan, tentang hubungan antar sesama. Dan dalam kesempatan ini saya pun juga kita sama-sama belajar tentang hubungan relationship yang berkenan di hadapan Tuhan. Hubungan yang membawa kehidupan, bukan hubungan yang membawa kebinasaan dalam kerohanian kita atau mungkin dalam apa yang kita lakukan, tapi hubungan ini bisa membawa kita semakin hidup dan membawa kita semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Faktor utama supaya kita berhasil dalam hubungan itu adalah kita, jemaat Tuhan. Jadi bukan orang lain, tetapi kita memulai satu hubungan bisnis atau hubungan pertemanan atau bahkan hubungan pelayanan, itu seharusnya faktor utamanya adalah kita. Terkadang kita istilahnya menyuruh orang dengan tanda kutip, secara tidak langsung menyuruh orang untuk orang itu harus cocok dengan kita. Padahal seharusnya faktor utama supaya kita berhasil dalam hubungan itu adalah kita sendiri, jemaat Tuhan. Dan sekarang kita akan belajar tentang hubungan yang membawa kehidupan. Karena firman Tuhan dalam 1 Korintus berkata bahwa 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 berkata, "Janganlah kamu sesat, karena pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik." Karena itu kita harus benar-benar memilih hubungan yang baik, yaitu hubungan yang membawa kehidupan buat kita, bukan hubungan yang merugikan, bukan hubungan yang akhirnya melemahkan iman kita, melemahkan kerohanian kita. Justru kita harus mencari hubungan yang membawa kehidupan buat rohani kita, buat iman kita. Tadi di Korintus bilang bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya tidak menyuruh bahwa kita untuk memilih-milih teman dan harus memilih teman yang, misalnya kalau kita anak-anak percaya, kita orang Kristen, kita harus memilih teman yang cuma Kristen aja, enggak. Tetapi kita sebanyak-banyaknya kita berteman dengan semua orang, ya kan? Karena semakin banyak teman, otomatis kita semakin banyak keuntungan, semakin banyak keuntungan ketika kita mempunyai semakin banyak teman. Tetapi kita akan membahas bahwa kita harus memilih untuk bergaul dengan siapa, atau berteman dekat, atau menjadi sahabat. Jadi kita harus memilih pergaulan yang baik, bukan pergaulan yang sesat. Gitu. Jadi kita harus benar-benar memilih seseorang untuk kita bergaul karib dengan dia atau mereka. Kalau untuk kita berteman, siapa aja kita boleh berteman. Gitu. Tetapi kalau untuk bergaul dengan seseorang atau dengan satu komunitas, kita harus benar-benar tahu bahwa mereka adalah, atau orang itu adalah orang yang baik, yang bisa membawa kita semakin bertumbuh dalam kerohanian kita, dalam iman kita. Di dalam Amsal 13 ayat yang ke-20, saya akan bacakan buat jemaat Tuhan. Amsal 13 ayat yang ke-20, "Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang." Firman Tuhan jelas katakan bahwa kalau kita itu bergaul dengan orang yang bijak, maka kita akan menjadi orang yang bijak. Sebaliknya, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang bebal, orang-orang yang
malang yang tadi firman Tuhan katakan, maka kita akan menjadi seperti mereka, seperti itu. Bahkan di dalam pepatah dunia itu ada kata-kata quotes itu seperti ini. Tunjukkan beberapa temanmu, maka masa depanmu akan bisa ditebak. Jadi ada pepatah dunia bilang seperti itu. Kalau kamu bisa tunjukkan temanmu siapa aja, orang terdekatmu, maka masa depanmu itu sudah bisa ditebak. Jadi seperti itu. Maka dari itu kita harus bergaul dengan orang yang bijak menurut firman Tuhan, supaya kita menjadi bijak. Saya sederhanakan lagi, kita harus bergaul dengan orang yang hidup, supaya kita hidup. Jangan bergaul dengan orang yang lemah secara rohani atau mungkin malah kita akan menjadi semakin mati dalam kerohanian kita. Tetapi kita harus belajar, kita harus bergaul dengan orang yang hidup secara iman dan kerohanian, supaya kita akhirnya bisa ikut menjadi hidup dan kuat dalam iman percaya kita. Di dalam Yohanes 38 ayat yang ke-39, Yohanes 7 ayat yang ke-38 sampai yang ke-39. Saya akan bacakan. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi orang-orang yang hidup menurut firman Tuhan adalah orang-orang yang di dalam hatinya itu mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu firman Tuhan. Orang yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Kita akan belajar tentang ciri-ciri orang yang hidup, supaya kita akhirnya bisa memilih, oh ternyata ini adalah orang yang pas, atau mungkin komunitas yang pas untuk kita bisa bergaul dengan seseorang atau dengan mereka. Kita akan belajar tentang ciri-ciri orang yang hidup. Sebelumnya saya akan bacakan di Mazmur 1 ayat yang ketiga, seperti yang kita baca di ibadah yang kemarin, ibadah minggu kemarin. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat yang ketiga berkata demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Itulah orang-orang yang hidup, seperti yang dikatakan di Mazmur 1 ayat yang ketiga. Sekarang kita akan belajar ciri-ciri orang yang hidup. Yang pertama, di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai yang ke-29. Saya akan bacakan Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Saya akan bacakan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ciri-ciri orang hidup tadi di kitab Yoel berkata bahwa nubuatan, mimpi, penglihatan. Tadi yang kita baca, nubuat, ya kan? Nubuat itu akan diberikan, ya kan? Diberikan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Penglihatan akan diberikan kepada teruna-terunamu. Jadi orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Berbicara tentang nubuat, mimpi, dan penglihatan itu berbicara tentang hal-hal yang belum atau akan terjadi. Jadi ini berbicara tentang belum atau yang akan terjadi. Bukan kita memilih bahwa ketika kita memilih orang yang hidup, maka kita harus memilih orang-orang yang bisa bernubuat, bisa penglihatan, bukan. Tetapi nubuatan, mimpi, penglihatan itu berbicara tentang hal-hal yang belum atau akan terjadi ke depannya. Nah, ciri-ciri orang yang hidup itu selalu melihat ke depan. Orang yang selalu melihat berbicara tentang masa depan. Kita tahu bahwa orang yang hidup pasti dia tidak akan melihat, dia tidak akan tinggal di dalam masa lalu. Dia tidak akan melihat ke belakang. Tapi orang yang hidup, ciri yang pertama adalah orang itu akan selalu melihat tentang masa depan. Tentang hal-hal yang ke depan. Segala hal yang hidup pasti melihat yang ke depan. Pasti akan melihat ke depan. Termasuk gereja yang hidup
adalah gereja yang selalu melihat ke depan. Ke depannya ini seperti apa? Jadi berbicara tentang melihat ke depan. Yang ciri-ciri orang yang hidup. Ciri-ciri orang hidup yang pertama adalah orang-orang itu akan selalu berbicara tentang masa depan. Yang selalu melihat ke depan, bukan sebaliknya, ke belakang atau mengalami stagnasi. Itu bukan orang yang hidup. Jadi ciri yang pertama di dalam Yoel tadi adalah orang yang hidup pasti dia memiliki berbicara, pikiran tentang masa depan. Yang kedua, orang yang hidup itu selalu memiliki gairah atau kasih mula-mula, passionate. Di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-4, Wahyu 2 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-4 itu tentang jemaat di Efesus. Kita tahu kita tahu bahwa jemaat Efesus itu adalah jemaat yang menurut Tuhan baik. Tetapi di ayat yang ke-4 itu berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat Efesus menurut Tuhan baik, ya kan? Tetapi Tuhan di ayat yang ke-4 mencela bahwa karena apa? Karena gairah kasih mula-mula jemaat Efesus itu hilang. Tetapi ciri-ciri orang yang hidup yang kedua adalah orang yang hidup memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan, gairah. Percuma kita pelayanan, ya kan? Percuma kita melakukan kegiatan hal-hal yang baik, sosial dan segala macam, tetapi kita nggak punya kasih mula-mula, maka kita nggak akan bisa semangat dalam kita melayani Tuhan, dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan. Maka nggak ada semangat. Kita cuma melakukan sebagai rutinitas aja kita pelayanan, atau mungkin karena disuruh, atau mungkin karena nggak enak dengan gembala atau dengan siapapun. Ciri-ciri yang kedua, orang yang hidup itu selalu memiliki kasih mula-mula, sehingga dia bisa berkobar semangatnya untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ciri-ciri yang ketiga yang terakhir adalah fruitful atau berbuah. Orang yang hidup itu pasti berbuah. Di dalam Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai 9. Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 itu berbicara tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ya kan? Seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Segala sesuatu yang hidup pasti berbuah. Hubungan yang hidup pun juga pasti akan berbuah. Jadi kalau kita nggak berbuah, kalau kita berhubungan dengan seseorang atau dengan komunitas tapi kita tidak menghasilkan buah, maka hubungan itu bukan hubungan yang sehat, maka hubungan itu bukan hubungan yang hidup, tetapi hubungan itu adalah hubungan yang mati. Dan ciri-ciri orang yang hidup itu adalah selalu berbuah. Buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang sekeliling kita, istri kita mungkin, atau suami kita, atau pasangan hidup kita, atau mungkin teman kita, atau orang-orang terdekat kita, itu merasakan buah-buah dalam kehidupan kita. Akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kita bisa berbuah, maka nama Tuhan itu akan dipermuliakan karena kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, bergaulah dengan orang yang hidup supaya kita hidup. Jangan bergaul dengan orang-orang yang fasik, dengan orang-orang yang bebal, tetapi bergaullah dengan orang-orang yang bijak. Kita boleh berteman dengan siapapun, tetapi kalau untuk bergaul dengan orang yang dekat, maka kita harus mencari orang itu, orang yang hidup dalam kerohanian mereka. Di dalam Markus 2 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-12, ayat yang terakhir, itu kisah tentang orang lumpuh yang digotong oleh teman-temannya, dan orang itu kita tahu akhirnya bahwa orang lumpuh itu menjadi sembuh karena bantuan orang-orang terdekatnya yang menggotong tempat tidurnya, tilamnya, seperti itu. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu bergaul dengan orang-orang yang hidup menurut firman Tuhan, agar kita menjadi hidup dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita akan akhiri program SOS hari ini, saya mengajak kita sekali lagi untuk berdoa. Terima kasih Bapa,
Kami sungguh bersyukur Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan. Kami tahu Tuhan ada maksud Tuhan yang baik buat setiap kami yang mendengarkan. Kami tahu Tuhan bahwa kami harus lebih lagi Tuhan memilih satu teman atau komunitas yang baik atau yang hidup menurut firman Tuhan katakan, supaya kami pun juga semakin hidup di dalam iman kami, lebih lagi di dalam kerohanian kami, sehingga kami juga berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bijak, sehingga kami bisa menjadi hidup kami pun juga bisa menjadi buah dan menghasilkan buah, dan buah itu bisa dinikmati oleh sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih bila firman yang ditabur hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan tertanam dan bertumbuh sehingga menjadi kesukaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami saat ini juga berdoa bagi kota Surabaya. Kami serahkan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kota kami dengan berkat Tuhan, berkati dengan keamanan, berkati dengan perekonomian yang baik, semua hal yang baik buat kota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kota kami semakin maju, warganya semakin bahagia dan sejahtera Tuhan. Berkati wali kota, berkati wakil wali kota, seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari atas sampai yang ke bawah, sampai tingkat yang paling bawah Tuhan. Kiranya mereka bisa bekerja bersinergi dengan baik, sehingga akhirnya membuat kota ini semakin maju. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi negara kami Indonesia. Kami serahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati negara kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Negara kami menjadi negara yang diberkati Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Penduduknya semua Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan kami menyerahkan setiap kota, setiap kabupaten, setiap provinsi, setiap pulau ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Indonesia menjadi semakin maju Tuhan. Indonesia menjadi semakin pulih Tuhan. Sehingga Tuhan perekonomian di Indonesia pun juga bisa semakin baik Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah. Kiranya semua bisa bekerja sama dengan baik sehingga bisa memajukan negara kami, dan kami percaya negara kami lepas dari segala krisis ekonomi apapun Tuhan yang mengancam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan semua kami yang hadir, yang menonton program ini, kami percaya berkat Tuhan itu dicurahkan buat setiap kami, berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan yang sejati itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami akan menikmati berkat-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih sudah menyaksikan Short Online Sermon. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.